Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Saya dari kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu yang pertama Muhammad Iksan Adam, yang kedua Hikmah Rahmawati, yang ketiga Cinta Kasman, yang keempat Taufik Hidayat, yang kelima Minggriani Alimudin, dan yang keenam Irawan Herdianto. Di sini kami dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairul Ternate. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang dimaksud dari penduduk sendiri itu adalah misalnya individu dengan individu suatu negara, individu dengan individu, kemudian individu dengan pemerintah negara lainnya, dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain melakukan suatu perdagangan atau ekspor impor untuk bekerja sama agar mereka saling mendapatkan barang yang tidak ada dalam negara mereka untuk diperjualbelikan. Untuk materi yang kedua yaitu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama yaitu memperoleh devisa. Jadi yang dimaksud dengan devisa itu adalah ketika suatu negara melakukan ekspor ke negara lain, maka negara tersebut akan mendapatkan mata uang seperti dolar Amerika dan yen dan mata uang lainnya. Itu adalah yang disebut dengan devisa. Kemudian jika negara tersebut, misalkan Indonesia melakukan impor ke Amerika, maka kita bisa membayar beban atau biaya ekspor tersebut dengan menggunakan hasil dari devisa tadi untuk membayar biaya impor tersebut. Manfaat dari kegiatan perdagangan internasional yang kedua yaitu dapat memperluas kesempatan kerja. Misalnya seperti ini, jika hasil tambang melakukan ekspor ke negara lain, maka permintaan akan banyak, sehingga tambang tersebut akan merekrut para pegawai-pegawai baru untuk bekerja di tambang tersebut. Dan disitulah terjadinya lapangan kerja yang baru untuk para pengangguran atau orang yang belum bekerja. Manfaat dari perdagangan internasional yang ketiga yaitu dapat menstabilkan harga-harga. Jadi misalkan seperti bahan pokok di Indonesia sendiri yaitu adalah beras. Jika permintaan beras itu banyak dan yang dihasilkan di Indonesia itu sedikit, maka dapat membuat harga beras tersebut itu mahal, sehingga negara Indonesia harus melakukan impor dari negara lain untuk menstabilkan harga di Indonesia. Jika Indonesia tidak melakukan ekspor, maka harga beras di Indonesia akan naik dan kebutuhan akan terus meningkat. Untuk menstabilkan tersebut, maka diperlukannya itu ekspor beras dari negara lain agar harga tetap stabil hingga masa panen atau saatnya panen dari petani-petani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat yang apa dari perdagangan internasional sendiri yaitu adalah meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Di sini misalnya ada suatu pabrik, dia membeli produk sepatu atau televisi dari negara lain. Kemudian mereka mempelajari, katakan televisi, mereka mempelajari smart TV atau alat peralatan yang lebih canggih yang diterapkan dalam televisi tersebut. Mungkin dia lebih rapi, lebih tipis atau sebagainya, sehingga kemudian dipelajari oleh negara Indonesia dan dapat diproduksi di negara Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak perlu lagi mengimpor barang-barang yang sama tapi kualitas bagus atau kualitas yang lebih bagus di negara lain jika Indonesia dapat membuatnya sendiri.
Mungkin itu pengertian dan manfaat penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Hardianto, NPM 0204 2211 024. Saya akan melanjutkan materi dari Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori kebijakan perdagangan internasional. Teori kebijakan perdagangan internasional mencangkup berbagai teori yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memanipulasi kebijakan perdagangan mereka untuk mempengaruhi arus perdagangan internasional dan mencapai tujuan ekonomi dan politik tertentu. Beberapa teori kebijakan perdagangan internasional yang paling umum meliputi yang pertama, teori liberalisme. Teori ini menganggap bahwa perdagangan bebas dan tanpa hambatan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Teori ini mendukung kebijakan mempengaruhi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi. Yang kedua, teori proteksionisme. Teori ini bertentangan dengan liberalisme dan memperjuangkan perlindungan ekonomi nasional dari pesaing asing melalui kebijakan seperti tarif dan kuota impor. Proteksionisme juga dapat mencangkup kebijakan lain seperti subsidi dan regulasi yang mendukung produksi dalam negeri. Teori yang ketiga, teori siklus hidup industri. Teori ini menyatakan bahwa produk industri mengalami siklus hidup dari fase pertumbuhan hingga matang, hingga penurunan. Selama fase pertumbuhan, produk industri memerlukan perlindungan dari pesaing asing untuk tumbuh dan berkembang. Namun, ketika produk tersebut mencapai fase matang, perlindungan harus dikurangi untuk mempromosikan pesaing yang sehat dan inovasi. Yang keempat, teori dominasi kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan perdagangan internasional didorong oleh kepentingan kelompok tertentu seperti produsen domestik, pekerja, dan konsumen. Kelompok-kelompok ini akan mempengaruhi kebijakan perdagangan melalui pengaruh politik dan lobby. Ya, lanjut. Teori yang kelima, teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara berkembang cenderung menjadi tergantung pada negara-negara maju dalam perdagangan internasional dan menjadi rentan fluktuasi ekonomi dari negara-negara maju. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan internasional didasarkan pada campuran dari beberapa teori ini, tergantung pada situasi ekonomi dan politik yang ada. Oke, itu saja beberapa teori yang dapat saya jelaskan dari teori kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Irawan, yaitu tentang hukum kebijakan perdagangan Indonesia. Dari segi hukum, Indonesia memiliki beberapa kebijakan perdagangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang meliputi kebijakan perdagangan, pengendalian perdagangan, fasilitas perdagangan, serta promosi perdagangan. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang ketentuan ekspor barang. Peraturan ini tentang persyaratan izin, tata cara pendaftaran, dan pengaturan harga barang ekspor. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2018 tentang tata cara impor. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai persyaratan izin, cara pendaftaran, dan pengaturan harga barang impor. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengembangan ekonomi nasional yang mengatur tentang pengembangan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minggriani Alimudin, NPM 020421111189. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hikmah Rahmawati, yaitu Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua bidang, yaitu di bidang ekspor dan bidang impor. Yang pertama, kebijakan perdagangan di bidang ekspor. Tujuan kebijakan ekspor adalah untuk melindungi produksi dalam negeri, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan ekspor. Yang pertama, larangan ekspor. Seperti namanya, kebijakan ini mengacu pada larangan ekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasannya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi, misalnya larangan ekspor, karena ingin mendorong perkembangan industri lokal agar terus berkembang dan tidak bergantung pada dukungan pemerintah. Yang kedua, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah suatu keadaan di mana pemerintah suatu negara memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kebebasan ini datang dengan keuntungan penting, seperti harga yang relatif murah atau kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga, diskriminasi harga. Barang ekspor Indonesia ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk setiap negara. Hal ini biasanya dilakukan dengan kesepakatan. Misalnya, negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian yang diekspor dari negara A ke negara C relatif mahal. Nah, sekarang kita masuk pada kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Jika ekspor berarti perdagangan dalam negeri ke negara lain, maka impor adalah kebalikannya. Mengenai impor, semua barangnya diproduksi di luar negeri, jadi barangnya bukan berasal dari negara kita. Di sini ada 4 kebijakan di bidang impor. Yang pertama, larangan impor. Suatu negara menerapkan kebijakan ini ketika suatu negara perlu menyelamatkan mata uangnya. Selain itu, kebijakan larangan impor juga berlaku untuk barang yang tertera pada bahan. Dengan kata lain, tidak semua barang diimpor begitu saja. Yang kedua, tarif. Kebijakan tarif sebagaimana namanya adalah penerapan bea masuk yang relatif tinggi atas impor barang tertentu guna meningkatkan daya saing barang produksi dalam negeri. Ada beberapa hal yang diketahui untuk membedakan negara atau kebijakan perdagangan bebas dan proteksi ini. Yang ketiga, penerapan kuota. Pemerintah menetapkan kuota impor untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya agar tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri. Namun, begitu suatu negara mengadopsi kebijakan perdagangan bebas, kuota tidak diberlakukan karena dapat mengganggu perdagangan internasional. Nah, yang terakhir, support. Bagi Anda yang sering melakukan pembelian online dari luar negeri, pasti pernah menjumpai produk yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Baik, mungkin itu saja materi tentang kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misan Adam, biasa dipanggil Iksan, NPM 020422111004, perwakilan dari kelompok 6. Dan di sini saya akan membawakan materi yaitu C. Konstelasi perdagangan dunia, mengacu pada hubungan perdagangan antara negara yang terletak di berbagai belahan dunia. Dunia saat ini sedang mengalami perubahan teknologi perdagangan global. Beberapa faktor yang mempengaruhi konstelasi perdagangan dunia adalah yang pertama yaitu globalisasi, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu peran perdagangan, dan keempat itu peningkatan ekonomi. Yang pertama itu globalisasi, yang dimana globalisasi adalah menurut dapat di sini adalah mempercepat pertukaran barang dan jasa antar negara dan perkembangan perusahaan. Yang kedua yaitu teknologi. Kemajuan teknologi informasi berkomunikasi telah membuka akses pasar bisnis untuk mengekspor dan mengimpor barang dan jasa dengan lebih mudah dan praktis. Yang ketiga yaitu faktor kebijakan dagang, yaitu perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara terdampak besar pada konstelasi perdagangan dunia. Yang keempat yaitu faktor ekonomi, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar juga mempengaruhi konstelasi perdagangan dunia. Yang saya juga mendapatkan beberapa
tren-tren yang dapat diamati dalam konstelasi perdagangan dunia saat ini adalah pertumbuhan perdagangan antara regional, perdagangan elektronik, perdagangan dagang, dan peningkatan perdagangan bebas karbon dan perdagangan digital. Ya, di mana yaitu perdagangan elektronik, perdagangan antar regional yaitu semakin berkembang dengan semakin banyak kesepakatan perdagangan yang ditentangani oleh antara negara-negara di berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, Amerika, dan lain-lain. Yang kedua itu perdagangan elektronik. Pada COVID-19 dari 2020-2021 terdapat platform-platform yang sangat menonjol, yaitu seperti Amazon, Lazada, dan platform-platform lainnya. Yang ketiga itu ini perang pedagang, yaitu selisih dagang antara negara-negara yang seperti Amerika dan Cina akan berdampak pada seluruh dunia. Yang keempat itu peningkatan perdagangan bebas karbon. Dan perdagangan dunia juga semakin berpengaruh oleh isu lingkungan, terutama dalam upaya untuk mempengaruhi emisi gas rumah kaca. Yang terakhir itu perdagangan digital. Perdagangan digital semakin penting dalam konstelasi perdagangan dunia. Banyak perusahaan teknologi seperti Facebook, YouTube, Google, dan akun-akun raksasa lainnya. Baik, nama saya Cinta Kasman, NPM 020422111045. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya sebelumnya, yaitu Saudara Iksan. Baik, pemateri yang akan saya jelaskan ini menyangkut dengan implementasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan perdagangan internasional Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu antara lain. 1. Membuat rencana strategis perdagangan internasional yang berotorientasi pada tujuan internasional dalam jangka panjang. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya yaitu menetapkan standar dan regulasi perdagangan internasional yang kuat untuk memastikan kualitas produk dan keamanan konsumen. Kemudian langkah ketiga, yaitu mengurangi hambatan perdagangan seperti pajak tarif, pajak non-tarif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemudian 4, yaitu meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia dengan memperkuat jaringan distribusi internasional dan meningkatkan kemampuan bisnis perusahaan Indonesia. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengoptimalkan perjanjian perdagangan bilateral atau regional yang telah disepakati oleh Indonesia. Langkah keenam, menjalani kerjasama dengan organisasi regional dan internasional untuk meningkatkan kehadiran Indonesia di kancah global. Adapun langkah selanjutnya yaitu memberikan dukungan pemerintah bagi sektor-sektor yang potensial untuk ekspor, seperti pengembangan produk, pariwisata, dan industri kreatif. Kemudian 8, yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan sumber daya manusia Indonesia dalam memahami dan mengeksploitasi pasar global. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu mengembangkan inovatif dan teknologi baru untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Langkah ke-10 atau langkah yang terakhir, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan perdagangan internasional. Baik, itu yang mungkin dapat saya sampaikan dari langkah-langkah mengimplementasikan kebijakan perdagangan internasional. Baik, mungkin sekian dari materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.